Jadi, Daeng, kalau misalkan kita ditanya kenapa tanpa riba, maka jawabannya satu, yaitu adalah kita mau bicara juga yang gagalnya juga. oke. Karena kalau yang sukses yang dicerita, alhamdulillah. Betul. Ada yang gagalnya ya? Video ini dipersembahkan oleh Haromain, minyak terapi plus ruqyah. Masya Allah, alhamdulillah, kami baru saja menjemput founder dan co-founder, dua langsung tamu besar kami, sudah mengunjungi Merauke untuk membangun developer properti syariah. Alhamdulillah, sekarang sudah tiba di Makassar. Ada Ustadz Roshid bersama dengan co-founder, yakni Ustadz Maliki. Nah, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Sehat, Daeng. Sini juga ada teman kami, sahabat kami, tetangga juga. Ada Pak Rasman Lahe, wakil DPW ya, wakil ketua DPW di Sulawesi Selatan, dan juga ada pengacara kita. pengacara kami juga yang mengatasi semua masalah-masalah yang Tanpa masalah. yang penting jangan bertambah masalah ya. Di Dembate. Terima kasih Jumar Dembate sudah membersamai kami juga. Amin, alhamdulillah. Jadi kami saat ini melihat situasi orang-orang yang melakukan bisnis properti, Ustadz. Ya. Ya. Iya. Basicnya adalah terkait dengan banyak yang masih memilih KPR. Nah, padahal ada solusi tanpa KPR atau tanpa riba. Mantap. Kita mulai dari sini dulu, Ustadz. Bilang, kenapa mesti bayarnya langsung ke developer? Atau kenapa mesti tanpa riba? Dalam artian cicilnya pun bisa ke developer langsung dan tidak ada akad-akad yang bermasalah. Boleh dijelaskan, Ustadz? Basicnya dulu nih. Baik, Daeng. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Para subscriber yang kita banggakan, cintai. Kalau pertanyaannya adalah kenapa tanpa riba? Nah, ini betul-betul pertanyaan yang luar biasa. Pertanyaan yang muncul dari seseorang atau kita yang meyakini tentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi, Daeng, kalau misalkan kita ditanya kenapa tanpa riba, maka jawabannya satu, yaitu adalah karena Allah melarang riba. Nah, jadi memang ini sebuah perintah yang sangat penting untuk diketahui oleh kaum muslimin, bahwa riba itu adalah sebuah keharaman yang dilarang bagi kita untuk melakukannya, dan itu terdapat dalam praktek transaksi jual beli KPR ya, yang kita tahu dalam proses-prosesnya terdapat riba di dalamnya. Sehingga memang DPS itu developer properti syariah sudah 11 tahun Allah. mengusung tanpa riba. Begitu kira-kira, Daeng. Nah, bagaimana fakta-fakta di lapangan, Ustadz? Karena kan yang berbisnis menggunakan modal berupa lahan dan juga langsung dari dana customer, itu seberapa banyak yang sukses di DPS? Mungkin boleh diceritakan supaya teman-teman nih yang masih ragu untuk meyakinkan dirinya memulai properti syariah itu pure tanpa modal perbankan atau pembiayaan dari bank. Ya, jadi kalau kita lihat, ini nanti yang paling cocok yang menyampaikan nih guru kita, Ya, Ustadz Muhammad boleh. Nasir Aziz. Boleh. Tetapi kita ingin sedikit brainstorming dulu sebelum nanti beliau menyampaikan lebih Betul. lanjut. Nah, sebenarnya kalau kita boleh jujur, kapan sih sebenarnya kaum muslimin atau bahkan rakyat Indonesia ini mulai memiliki ketergantungan terhadap perbankan, ya kan? Ya. Padahal dulu orang tua kita itu bisa hidup dan berkembang tanpa perbankan. Benar. Ya kan gitu. Betul. Iya, benar. Ini baru Menarik ini. sekitar 20-an tahun terakhir Ya, ya. betul kan. Artinya sebenarnya itu adalah mitos-mitos yang mengerangkeng atau memenjara kita saat ini, seolah-olah tidak bisa berkembang tanpa bank. Bahkan ini mohon maaf,
banyak sekali di masyarakat kita seolah-olah bahkan hidup pun nggak bisa lepas tanpa bank. Nah ini kan sebenarnya pemahaman-pemahaman yang harus kita patahkan begitu, Deng. Dan kita ternyata alhamdulillah setelah 11 tahun berjalan developer properti syariah yang diusung oleh Ustadz Muhammad Rosyid Aziz ya, selaku founder, dan saya menemani beliau juga. Dan ternyata di lapangan ini sudah berjalan 1.580 proyek. Nah, Masya Allah. artinya ini bukan lagi tahap uji coba. Bukan lagi ya. Bukan lagi tahap uji coba, bukan lagi tahap ngelihat-ngelihat. Justru ini kita meyakini bahwa ini tahapnya sudah pengembangan. Ya, jadi bukan tahap pembuktian lagi. Ini tahap pengembangan. Maka bagi teman-teman di developer properti syariah ini semakin semangat nih, Deng. Betul. Ya, dan bagi yang belum bergabung atau yang masih bermain konvensional, ya, jangan malu-malu, jangan ragu-ragu. Jangan ragu. Silakan hubungi teman-teman di daerah atau teman-teman di pusat untuk segera bergabung, segera konversi, hijrah, pindah, ya, bahwa ketergantungan kita bukan pada sistem atau mekanisme perbankan, tapi ketergantungan kita adalah pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitu kira-kira, Deng. Itu prinsipnya tuh, betul. Iya. Nah, mungkin dari Coach Rasman ataupun Jemar di Dembat ingin bertanya, jangan sungkan ya, langsung ajukan juga ya. Pokoknya diskusi ini Kita serahkan ke ahli. ya. Jangan coba saya perlu juga masukan, karena faktanya ada Coach Rasman yang membuktikan juga sudah membuka project itu pure tanpa bank. Nah, bagaimana perjalanan project-project teman-teman yang ada terutama di Makassar itu sudah berjalan. Tapi begini, Ustadz, kita mau bicara juga yang gagalnya juga. Karena kalau yang sukses yang dicerita, alhamdulillah. Betul. Ada yang gagalnya ya. Misalnya ini kan banyak juga yang ini nih, mungkin karena masalah cash flow kayaknya ya, kegagalan mengelola cash flow mungkin, lebih tepatnya. Itu apakah ada tips tersendiri, Ustadz? Karena ada yang akhirnya menyerah di tengah jalan, karena mungkin kehabisan cash flow pada saat pembangunan proyek. Ada juga yang pakai metode begini bahasanya, misalnya ada uang masuk, segera untuk membuka proyek baru lagi untuk menutupi kayak jangan sampai ada istilah bahasanya skema Ponzi. Ini pernah keluar wacana-wacana seperti ini. Bagaimana menyikapi metode orang-orang di lapangan dan juga cash flow yang bermasalah dari yang berusaha berbisnis properti dengan cara syariah ini tanpa bank. Nah, akhirnya banyak yang akhirnya menggunakan bank, terutama bank syariah. Ya, boleh digambarkan dulu, Ustaz. Baik, Deng. Jadi sebelum kita jawab secara detail ya, ada 3 hal yang perlu untuk menjawab pertanyaan itu. Pertama adalah bagaimana dengan bisnis mastery-nya. Jadi seseorang yang terjun di developer properti syariah, dia mesti harus menguasai bisnis mastery terlebih dahulu. Jadi langkah-langkah yang dilakukan dalam konsep DPS ini bisa dibilang 80% lebih berbeda dengan konvensional, Deng. Betul. Jadi langkah-langkah itu nggak bisa dihilangkan, nggak bisa dilompat-lompati, dan nggak bisa dianggap sepele gitu ya. Sehingga bisnis mastery harus dikuasai oleh seorang developer. Bukan cuman akuisisi lahan, tapi juga cash flow-nya, marketingnya, ya, dan segala hal yang terkait bisnis mastery. Nah, kadang-kadang mohon maaf, ya ada mungkin praktisi pelaku gitu ya, yang dia sudah kita ajarkan, sudah kita beritahu, tapi kadang-kadang terlalu banyak pengembangannya, ya. Atau bahkan mungkin bisa jadi melupakan atau menghilangkan apa yang telah diajarkan, begitu. Sehingga kita berani mengatakan ketika ditemukan ada proyek properti syariah, ya tanda kutip misalkan bermasalah, ya kita cek dulu pertama apakah dia betul-betul tergabung di dalam asosiasi atau tidak. Itu dulu, betul. Yang kedua, apakah langkah-langkah yang dia lakukan ini
masih dalam pakem kita atau tidak gitu kan. Nah, kalau tidak ya kita berani mengatakan ya memang dia ya kalau tanda bahasa lain itu nyeleneh gitu. Nyeleneh, betul. Keluar dari kami. iya, dan bukan bagian dari kita gitu. Betul. Karena ada misalkan isu sebuah proyek properti syariah gitu ya. Wah, ini properti syariahnya DPS gitu. Sehingga kita juga lantang mengatakan, loh, coba dicek itu pemerintah punya Sireng ya. Apa itu, Ustaz? Sireng itu situs yang mengumpulkan para developer yang terdaftar di pemerintah. Oh iya. Nah, iya, ADPS ini Asosiasi Developer Properti Syariah itu sudah terdaftar di PUPR, Deng. Oh iya. Nah, jadi ketika dicek ternyata dia bukan anggota dari kami. Dia anggota dari salah satu asosiasi, tapi coba-coba atau mencari pasar di properti syariah. Berarti memang DPS ini salah satu komunitas yang terbesar di Indonesia. Ya, komunitas properti syariah terbesar dan kita sangat bisa untuk ngeceknya begitu. Ya. Yang kedua selain bisnis mastery, ya bisnis mastery. Ada syariah mastery juga. Oh iya. Nah, ya kan. Jadi jangan cuma main di bisnis tapi melanggar syariahnya. Yang ketiga, nah kadang-kadang ini juga, Deng. Apa itu yang ketiga, Ustaz? Self mastery. Nah, penguasaan diri ini kadang-kadang kan bener. Bisnis mastery-nya oke, sudah dapat duit. Nah, belum apa-apa langsung beli mobil Pajero. Nah, itu dia. Uang cash masuk. Iya. Siapa ini? saya tidak menyinggung siapa-siapa. Soalnya ada di lapangan kan sebagai yang biasa diundang juga oleh teman-teman developer properti syariah. Di situ kan biasa tuh ada pembicaraan-pembicaraan yang ada di lapangan yang terjadi seperti ini. Jadi tentunya ini juga dikhawatirkan mengurangi kepercayaan masyarakat. Nah, dengan jawaban ini, alhamdulillah insya Allah berarti harus di cross check dulu. Nah, betul. Nah, ini siapa developernya yang sampai mereka ini cuma tahu ilmunya setengah-setengah, belum masuk ke asosiasi, belum masuk ke dalam komunitas, dia mencoba sendiri, dia tidak terlibat di dalam komunitas kita. Nah, berarti jawabannya dan mengatasnamakan syariah. Ya, sudah terjawab berarti. Kita kan juga tidak bisa Daeng ngelarang orang pakai nama syariah kan. Oh, itu juga. Nah, karena namanya generik itu nama syariah, ya siapapun boleh pakai nama syariah, tapi pertanggungjawabannya itu yang berat. Betul. Begitu kira-kira. Subhanallah. Toko material terbesar total Mitra. Jadi mereka petres plan 200 hektar. Oh. Kalau itu di CPU, Ustaz. Ini kita ada di Ini tak jauh dari Pak Raglen.